Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Saya telepon kamu bukan untuk mendengar perkataan kamu yang selalu kamu bicara kalau kamu difitnah. Saya telepon kamu, saya ingin memberitahu bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahan anak saya. Itu kecelakaan, dan kamu harus mengerti kalau itu kecelakaan. Lalu bagaimana dengan saya, Om? Membiarkan saya difitnah dan hidup saya berantakan? Enggak, Om, enggak. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya akan menyuruh orang itu bersaksi di pengadilan. Tidak ada lagi pengadilan. Kamu sudah terbukti sebagai orang yang telah bersama anak saya sekian lamanya, hingga anak saya hamil. Lagi pula kamu memang tidak bisa membawa orang itu ke pengadilan karena orang itu sakit jiwa. Sekarang saya ingin tanya sama kamu. Bisa kan kamu pulang sebentar? Menikah dengan anak saya? Karena pernikahan itu harus tetap dilaksanakan. Mengingat kehamilan anak saya sudah besar. Tidak, Om. Tidak akan ada pernikahan sebelum semuanya menjadi jelas, Om. Lagi pula, saya tidak bisa menikah dengan kondisi papa saya seperti ini. Tapi kamu harus tahu resepsinya. Ini resepsi Anda. Saya tidak mengundang siapa-siapa. Pokoknya saya tidak mau menikah dalam keadaan seperti ini. Titik. Chris? Chris, nah! Chris! Ada apa, Grace? Pak Hermawan menyuruhmu untuk melanjutkan akad nikah. Apa kamu nggak bilang tentang kondisi papamu? Sudah, Ma. Saya udah kasih tahu. Dasar nggak punya peri kemanusiaan. Udah tahu ada yang sakit, masih aja maksa mau nikah. Sudah. Memang begitu orangnya, Mas, suka maksain. Padahal kan dia lihat sendiri, akibat dia suka maksain kehendak orang, Tuhan nunjukin jalan kalau anaknya salah. Chris, kamu jangan mau nikahin dia. Kamu harus cari kebenarannya. Seharusnya kan tadi ada yang nahan orang itu. Tadi siapa ya namanya? Si Gary ya? Baru nanti dari si Gary kita bisa tahu semuanya. Tapi keadaan saat itu sangat kacau, Fit. Ya, memang sangat kacau. Ini belum terlambat. Perkawinan belum terjadi kan? Lagi pula tidak ada salahnya kita cari orang itu. Kita butuh barang bukti tersebut, kaset itu, ya kan? Tapi sekarang kaset itu ada di orang Ninis. Mungkin saja kaset itu udah dibuang sama Ninis. Iya ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita lacak, kita bisa kerjasama dengan Pak Hermawan. Tantang dia. Kalau memang dia merasa anaknya benar, kita suruh tunjukkan kaset itu. Betul. Kalau sekali lagi lu ganggu Ninis, gue sama anak gue bukan cuma ngeket dulu dalam mobil, tapi gue udah lempar dalam mobil. Ngerti lu? Bajingan lo. Gue janji akan gue balas semuanya. Balas pakai apa? Lu tahu Ninis udah nyewa begitu banyak bodyguard dan bokapnya udah nyuruh orang lain untuk ngamanin lu. Jadi lu itu nggak ada apa-apanya, kecil. Lu mau meres Ninis pakai kaset ya? Kayak film-film itu? Iya. Jangan ngimpi, boy. Sekarang anak buah gue lagi gerebek tempat lu untuk nyari kaset aslinya. Kalau udah dapet kaset aslinya, semua akan dimusnahkan. Kurang ajar, bangsat lo. Tenang. Makanya jangan coba main-main dengan harimau. Bisa dimakan lu. Wow. Kita ke markas dulu. Kita ajak main mereka di sana. Oke. Wow. Gue harus cari akal untuk membungkam Gary. Siapa? Papa.
Papa sudah bicara sama Krishna. Dia tidak mau melanjutkan pernikahan ini kalau semua urusan kamu dengan Gary belum beres. Dan juga kalau papanya belum sadarkan diri. Nis, kita harus memaklumi Krishna juga, Nis. Mungkin dia panik karena papanya pingsan. Papa nggak curiga kalau ini cuma akal-akalannya dia untuk menghindari Ninis? Kalau itu tidak mungkin, Nis. Tidak mungkin. Pak Arif itu memang sakit jantung, Nis. Papa khawatir kalau jantungnya kumat. Dan Papa takut kalau terjadi apa-apa dengan dia. Biar bagaimanapun, Pak Arif itu adalah sahabat Papa. Papa nggak mau kalau terjadi apa-apa dengan dia. Makanya sekarang yang perlu kita lakukan adalah memberesi semua urusan kita dengan Gary. Papa mau bertemu dengan teman kamu itu. Papa mau bicara dengan dia. Sekarang kamu ganti baju, antarkan Papa ke rumah Alek. Tapi Pak... Apalagi Ninis? Gimana sama resepsinya? Semua sudah Papa batalkan. Papa sudah menyuruh anak buah Papa untuk menelpon para undangan kita satu-satu. Sudahlah, Nis. Kamu harus yakin bahwa pernikahan ini pasti akan terjadi. Percayalah sama Papa. Sekarang kamu siap-siap, Papa tunggu di depan. Ya. Bu Arif. Iya, Dok. Gimana, Dok? Kami mau memberitahukan bahwa Pak Arif sampai detik ini belum sadarkan diri. Kami sudah memasukkannya ke ruang ICU. Maka dari itu, kami mohon Bapak dan Ibu sekalian berdoa untuk keselamatan beliau. Karena bisa dibilang saat ini kondisi Pak Arif sangat kritis. Ya, mungkin hanya mujizat yang dapat menyelamatkan beliau. Saya mohon agar tabah. Dok, tolong bantu dan usahakan agar papa saya sembuh. Saya mohon, Dok. Kami akan membantu sekuat tenaga. Mari. Terima kasih. Hei, gue kasih waktu lu ngasuh. Setelah itu, gue kasih lu pelajaran. Halo? Nis, gimana? Masih kacau? Sorry, kerjaan gue berantakan. Gue nggak nyangka Gary bisa lolos. Rupanya dia menyusul di salah satu mobil tamu lo. It's okay, semuanya lancar. Sekarang dia ada di tangan gue. Sebetulnya percuma kerjaan lu, tau nggak? Bukan aja semuanya berantakan, tapi semua jadi kacau. Kacau balau. Gara-gara lu teledor, pernikahan gue batal. Lu ngerti? Sorry, Nis. Gue potong bayaran lu. Lu tahu, selain pernikahan gue batal, calon mertua gue kena serangan jantung. Kalau dia sampai mati, lu yang tanggung jawab. Gue terima risiko itu, Nis. Gue minta maaf. Oke, gue maafin lu. Tapi untuk selanjutnya jangan sampai gagal. Oke, Nis. Pasti nggak gagal lagi deh. Oke. Sekarang gue butuh bantuan lu untuk sedikit bersandiwara. Lu tahu, gue bilang sama bokap gue kalau lu itu kakaknya temen gue, Olga. Jadi lu harus ngaku sebagai kakaknya Olga yang bantuin gue untuk ngamanin Gary. Dan setelah itu lu harus yakinin bokap gue kalau dia itu sakit jiwa dan ngaku-ngaku sebagai pacar gue. Yang selalu ikutin gue kemanapun gue pergi. Lu ngerti? Oke. Untuk sementara, lu jangan apa-apain si Gary dulu. Biar kelihatan lu cuma ngamanin dia, bukan mukulin dia. Oke. Gimana dengan teman-temannya? Lu pisahin. Usahain dia ketemu sama bokap gue sendirian. Setelah itu? Kita tunggu perkembangannya. Kalau dia masih aja ngeyel, itu urusan bokap gue. Yang pasti, lu harus bisa ngeyakinin bokap gue kalau si Gary itu sinting.
Oke? Oke, gue tunggu Nis. Bye. Bye. Kasihan mama kamu, Chris. Sudah banyak harus memikirkan pernikahan kamu. Sekarang harus lagi memikirkan papa kamu. Kapan Ranti ini bisa tenang tanpa harus memikirkan apa-apa? Ini semua salah saya, Bude. Kalau saja saya nggak kenal sama Ninis, ini akan pernah terjadi. Kamu jangan nyalahin masa lalu, Chris. Ini semua sudah takdir, sudah suratan. Sekarang yang penting kita harus berdoa supaya mama dan papa kamu nggak kenapa-napa. Biar saya ke rumah Hermawan. Saya akan selesaikan masalah ini. Kamu mau ngapain? Nanti kalau ada apa-apa di sini gimana? Ya kan ada kamu, ada Krishna. Saya hanya ingin bicara tentang kaset itu. Apakah dia sudah melihatnya? Itu benar, Bude. Masalah ini harus segera dibereskan. Daripada nanti si Ninis diambil kesempatan ini untuk membuang kaset itu. Dan sekarang saya ikut Pak Ade ya. Terus kalau semua pergi, siapa yang mau jaga Arif? Saya, Bude. Bude kan bisa jaga mama. Pak Ade kamu pergi-pergi aja. Saya doakan supaya berhasil. Terima kasih, Bude. Saya pinjam HP kamu ya. Jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa cari saya. Ayo Pak Ade, Bude. Iya. Bude, saya minta tolong. Suruh Mbok bawa anak-anak pulang. Kasihan mereka udah seharian di sini. Terus kalau nanti yang sudah siuman, mereka akan dikasih tahu. Makasih, Bude. Jaga mama kamu ya. Tegar, Papa pergi dulu ya nak ya. Papa mau kemana? Papa mau temenin Pak Ade Haris, ada urusan penting. Ya? Tiara, mau? Ya, Pak Ade. Siapin dulu ya. Tegar, kamu sama Tiara pulang dulu ya. Nanti kalau Eyang sudah sembuh, kalian diberitahu. Sekarang kalian pulang, mandi, makan, baru kesini lagi, ya? Bener kata Eyang, Bude. Kita pulang duluan. Kan ada Mbok Yem. Tapi Papa juga ikut pulang nggak? Enggak, Papa nggak ikut. Papa jagain Eyang di sini, ya? Kalian pulang duluan ya. Bilang iya dong sayang. Iya deh, tapi kalau emang udah sembuh, kasih tahu kami ya. Iya pasti. Bo, tolong jaga mereka ya. Bilang sama Mina dan Odah, tolong urusin mereka. Dalam Dara Putri. Ayo Non, sekarang kita pulang. Oke. Goyang dompret, goyang dompret, goyang dompret. Goyang. Mina, kamu tuh mau kerja apa mau jadi penyanyi? Mentang-mentang di rumah nggak ada siapa-siapa. Kenapa sih kamu? Biarin aja. Emang nyanyi dilarang apa? Bukan begitu, Mina. Kerja tuh yang bener dong. Kerja tuh serius. Mana bisa ngelapin meja sampai bersih kalau sampai goyang-goyang begitu. Kerja tuh serius. Begini nih. Nih, ditekan supaya kotorannya nempel. Dasar ganjen. Kenapa sih kamu udah? Dari tadi kayak sewot melulu. Habis kesal sama Bu Ranti. Kesal kenapa? Iya, kita kan sudah bertahun-tahun kerja di sini, Mina. Tapi kita nggak diajak ke pernikahannya Pak Krishna. Yang diajak itu malah Mbok Yem. Odah, Mbok Yem itu kan lebih senior dari kita. Dia tuh yang gedein Pak Krishna. Makanya dia yang diajak. Iya, tapi sekarang kan yang jadi pembantunya kita, Mina. Mestinya kita juga diajak dong ke sana. Ini mah kita malah di sini terus, disuruh kerja terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mereka sudah datang. Kok cepet ya? Apa pengantinnya langsung dibawa ke sini? Kita lihat yuk, udah yuk. Yuk. Halo sayang, kok sudah pulang? Papanya mana? Eyang nggak ikut pulang.
Sudah, jangan banyak tanya. Anak-anak ajak ke belakang, mandiin, terus dikasih maem, suapin. Ayo. Emangnya kita nggak tahu tugas kita pakai disuruh-suruh segala? Udah tahu ya? Ya. Iya. Ayo sini Tiara, Tegar, mandi sama Biodah. Pada kenapa sih? Dikasih tahu kok malah sewot loh. Kasus. Hah? Mama? Mama di mana? Mama ada di rumah sakit. Tadi Mama pingsan. Rumah sakit. Papamu? Keadaan papamu gimana? Papa masih ada di ruang UGD. Tapi Papa baik-baik aja kok. Dia sudah siuman, Chris. Mama jangan nangis. Mama harus tabah. Mama kan selalu ngajarin sama Krishna kalau Krishna itu harus selalu tabah. Chris, Mama nggak bisa tabah kalau ini menyangkut soal papamu. Mama nggak mau kehilangan dia, Chris. Krishna juga, Ma. Cuman Mama dan Papa yang Krishna miliki. Tapi kalau Mama lemah, Krishna juga ikut-ikutan lemah. Mama harus tabah. Doain aja Papa supaya Papa cepat sembuh. Krishna janji akan melakukan apa aja untuk kesembuhan Papa. Apa aja, Ma. Tiara. Ada apa? Saya mau bicara sama kamu. Ada apa? Kenapa nggak dari dulu kamu mengatakan ini semuanya sebelum kamu menikah dengan wanita itu? Kamu egois. Tanpa kamu sadari kamu sudah menghancurkan hidup saya dan istri kamu. Tidak, Tiara. Kamu jangan ngomong seperti itu, Tiara. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya telah melupakan orang tua saya, Tiara. Mau mereka mencintai kamu, mereka sayang sama kamu atau tidak, saya sudah tidak peduli. Yang saya tahu sekarang adalah saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kembali orang yang sangat saya cintai. Ada apa sih, Jay? Jay. Saya sangat mencintai kamu, Tiara. Saya sangat cinta sama kamu. Tiara. Maukah kamu kembali pada saya, Tiara? Saya berjanji sama kamu, Tiara. Saya tidak akan menyanyiakan kamu, Tiara. Saya tidak akan menyanyiakan kamu. Saya janji, Tiara. Sekarang apa lagi yang harus saya katakan sama dia? Saya harus pergi meninggalkan dia. Padahal saya janji untuk tidak meninggalkan dia.
saya harus meninggalkan dia. Tapi sekarang dia udah nggak punya siapa-siapa. Dia udah kehilangan Krishna, dia udah kehilangan anak itu, dan sekarang dia harus saya tinggalkan. Oh Tuhan, manusia macam apa saya? Saya udah buat dia menderita, saya udah membuat orang yang saya cintai menderita. C. Kamu kenapa sih? Kok kamu nangis? Nggak apa-apa. Saya cuma kangen aja sama kamu. Soalnya kamu selalu ada dalam kamar. Nggak pernah ketemu sama saya. Saya kan cuma menghindari rasa penasaran saya. Karena saya lihat kamu gelisah terus. Kalau saya tanya kamu marah. Jadi saya ambil keputusan saya diam di kamar. Dan saya kan nggak perlu tanya apa-apa sama kamu. Sekarang saya mau bikin teh, kamu? Makasih. Saya mau ke pantai dulu. Tiara, mau bikin apa tuh, Bu? Mau bikin teh manis. Bu ya nanti biar Pardi aja yang bikin tuh, Bu. Gak usah, saya aja. Di. Ya, Bu. Kamu kan selama ini sering ngobrol sama Bapak. Kalau saya lihat kamu juga cukup dekat sama Bapak. Akhir-akhir ini saya sering lihat kalau Bapak itu gelisah, sering ngelamun, sering sendirian. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya ada masalah apa sih, Di? Apa Bapak punya masalah yang berat? Waduh, saya tidak tahu, Bu. Kamu tuh nggak boleh bohong, Di. Dosa loh. Saya tuh tahu kalau Bapak punya kelemahan, kalau lagi punya masalah banyak, dia selalu memendam sendiri. Makanya dia selalu kelihatan kayak orang stres. Saya tuh nggak mau kalau dia stres, Di. Saya bener-bener nggak mau. Saya maunya tuh kalau ada masalah cepet-cepet diselesaikan. Makanya saya minta tolong sama kamu. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong kasih tahu saya secepatnya. Karena masalah itu ada sangkut pautnya sama masalah saya. Kamu ngerti kan, Di? Iya, Bu. Makasih ya. Iya, Bu. Bingung aku. Pusing, Jon. Dua-duanya punya masalah. Rumah teman kamu? Bukan, Pak. Kata Alex ini rumah temennya yang lagi kosong. Kamu, Nis? Silakan masuk. Alex, kenalin ini papa saya. Oh, Pak Hermawan, saya Alex, kakaknya Olga. Ya. Silakan masuk, Pak. Ya. Mari, Pak. Mari, Pak. Maaf, Pak. Ya, beginilah keadaannya. Berantakan. Ya, namanya rumah orang, Pak. Nggak apa-apa. Saya kesini hanya ingin bertemu dengan laki-laki itu. Mana dia? Di kamar, Pak. Terpaksa saya sekap. Soalnya saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya pikir Ninis hanya menyuruh saya untuk mengawasinya. Tapi nyatanya dia berbuat onar. Akhirnya saya bawa aja dia ke sini untuk sementara aman. Bapak mau bicara sama dia? Ngapain Bapak bicara sama dia? Orang itu sakit jiwa, Pak.
Kamu kenal dia? Kenal sih enggak, Pak. Tapi sering dengar. Ya, katanya dia suka ngejar-ngejar si Ninis. Waktu kita lagi di kafe sama Ninis dan Olga, dia gangguin Ninis. Saya marahin dia. Tapi dasar orang sakit jiwa, Pak. Bukan malah menjauhi, malah semakin menggoda. Ninis hampir nangis, Pak. Saya hampir aja berantem sama dia. Untung aja dipisahin sama teman-teman. Kalau enggak, dia bisa babak belur, Pak. Tapi begitulah, Pak. Orangnya terkenal nekat. Ya, wajahnya sih seperti orang nggak berdosa. Tapi begitulah, Pak. Bikin orang kesel. Mari, Pak, kita ke kamar. Itu dia orangnya, Pak. Halo anak muda. Bagaimana kabar kamu setelah berhasil memporak-porandakan kebahagiaan anak saya? Kabar saya baik-baik saja, Pak. Kebetulan sekali Bapak datang ke sini. Saya ingin bicara dengan Bapak. Bicara apa? Bicara tentang kenekatan kamu memfitnah anak saya? Juga tentang kegilaan kamu terhadap anak saya? Iya. Anak muda, saya betul-betul kecewa sekali melihat tingkah laku kamu. Kecewa dan marah. Bahkan saya ingin membunuh kamu. Tapi saya sadar, tangan saya terlalu suci untuk membunuh orang tak berguna macam kamu. Saya ingin kamu tinggalkan perbuatan itu. Perbuatan saya yang mana, Pak? Perbuatan saya yang mulia, karena dengan senang hati saya mau mengakui bahwa bayi yang dikandung anak Bapak adalah anak saya. Bapak seharusnya berterima kasih dengan saya, karena saya mau mengakui anak itu. Tuh kan, Pak. Dia emang selalu bicara kayak gitu. Diam kamu, Nis. Pinter juga kamu bersandiwara. Kamu yang diam. Beraninya kamu membentak anak saya. Dengar, saya minta sekali lagi sama kamu. Tolong kamu hentikan segala kegilaan kamu itu. Anak saya sedang berbahagia karena mau nikah dengan ayah dari bayi yang dikandungnya. Anak saya mau nikah dengan orang berpendidikan dan kaya. Bukan dengan kamu yang bandel, brutal. Tidak berpendidikan, juga sakit jiwa. Saya tidak sakit jiwa. Anak Bapak yang sakit jiwa. Kamu yang sakit jiwa. Kamu telah menyusahkan anak saya. Saya akan laporkan kamu ke kantor polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik anak saya. Dengan polisi, kalau kamu terbukti sakit jiwa, kamu akan dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Kini kamu pilih yang mana? Kamu pilih menjauhi anak saya untuk selamanya, atau saya akan jebloskan kamu ke kantor polisi? Tentunya di kantor polisi kamu akan dikebuki seperti orang maling ayam. Ayo, kamu pilih yang mana? Saya rasa omongannya nggak bisa dipegang, Pak. Dia bisa saja berjanji, tapi dia juga bisa melanggar janjinya dan kembali mengganggu Ninis. Dan ini nggak baik bagi rumah tangga Ninis. Jadi harus bagaimana? Terserah Bapak. Kalau memang dia mau berjanji, dia harus menantanginya di atas materai. Dan kalau memang dia melanggar, pasti ada sanksinya. Dan sanksinya sangat berat. Dan itu harus diketahui oleh keluarganya. Itu bisa jadi jaminan bagi keluarganya si Ninis bahwa benar orang ini tidak pernah berhubungan dengan Ninis. Bajingan, lu yang paling bikin kerjaan orang. Lu tahu, kalau gue nggak lihat si Ninis, udah mah habis. Habisi saja sekarang. Kenapa lu masih takut? Brengsek! Hei, sabar, sabar. Dari tadi Pak dia bikin kesel saya. Tenang, tenang. Memukul bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Bukan begitu, Gary? Sekarang saya menawarkan pilihan terakhir untuk kamu. Kamu tanda tangani perjanjian untuk tidak mengganggu Ninis lagi,
atau kamu saya laporkan ke polisi. Ayo jawab. Baik. Kalau kamu tidak mau, saya akan laporkan ke polisi. Iya, saya mau. Tapi saya butuh waktu untuk berpikir. Tolong beri saya waktu. Kenapa Pak kasih dia waktu, Pak? Papa nggak seharusnya kasih dia waktu karena dia bisa enakin permainkan kita. Papa nggak ada pilihan lain, Nis. Tapi ini bahaya, Pak. Dia bisa aja mencoba strategi lain. Nis, Papa nggak tahu lagi apa yang harus Papa lakukan untuk membereskan masalah ini. Kalau kita paksa dia bisa saja marah dan tidak mau lagi bekerja sama. Kita beri waktu dia, dengan itu Papa akan coba tekan dia. Sudahlah, kamu tenang saja. Serahkan semuanya sama Papa. Papa akan bereskan semuanya ini. Lek, Om minta bantuan kamu. Iya, Om. Kamu jaga dia sampai besok. Besok Om akan datang ke sini untuk menanyakan sesuatunya sama dia. Baik, Om. Kamu tidak keberatan kan? Nini sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Jadi saya tidak pernah keberatan. Terima kasih, Lek. Om senang mendengarnya. Oke, Lek. Sekarang Om pulang dulu. Jaga dia. Nanti kalau kamu perlu apa-apa, telepon saja Om. Om akan kirimkan segala sesuatunya lewat anak buah Om. Iya, Om. Bagaimana kabar Pak Arif? Sudah ada perkembangan? Waktu kami kemari belum ada perubahan, tapi sudah dipindah ke ruang ICU. Kami kemari diutus oleh Krishna. Untuk apa? Untuk melihat video dari teman Ninis. Video? Kalian pikir itu video apa? Video yang berisi Ninis berhubungan dengan laki-laki itu. Jangan percaya, laki-laki itu gila. Saya baru saja menemui dia. Dan saya baru percaya kalau laki-laki itu memang betul-betul sakit jiwa. Kami hanya ingin melihat video itu untuk menghilangkan rasa curiga saja. Pak Haris, video itu berisi anak saya sedang berenang bersama teman-temannya. Kebetulan laki-laki itu ada di sana sedang menggoda dia. Pak Hermawan sudah melihatnya? Saya tidak melihatnya, tapi itu kata anak saya. Bukan begitu, Nis? Iya, Pak. Kamu tahu pasti kalau video itu isinya waktu kamu berenang. Apa kamu sudah nonton? Om Haris, Gary itu udah sering sekali menyebarkan video itu ke teman saya. Dan dia bilang kalau video itu berisi hubungan saya sama dia. Tapi begitu teman saya menontonnya, ternyata cuma waktu saya lagi berenang sama mereka. Jadi akhirnya mereka sadar kalau ternyata Gary itu sakit jiwa. Nah, apa kata saya? Laki-laki itu sakit jiwa. Om Haris, Kelvin, saya harap kalian jangan percaya. Saya sama Papa akan buktikan kalau dia itu benar-benar laki-laki yang sakit jiwa dan ingin mengacaukan pernikahan saya. Tapi kata Krishna... Krishna memang selalu berusaha berkelit dari tuduhan saya, Om. Dari dulu dia memang gak pernah mencintai saya. Ya, tapi nggak ada salahnya kan Krishna bisa melihat kaset itu. Supaya Krishna bisa percaya. Baru setelah itu, terserah Krishna apa yang akan dia mau lakukan. Gimana?
kaset itu sudah dihancurkan sama Ninis. Karena dia sangat emosi saat itu, sehingga kaset itu dihancurkan dia. Seharusnya, Nis, kamu jangan menghancurkan kaset itu, karena kaset itu kan adalah bukti hubungan kamu dengan Krisna. Iya, saya menyesal. Saya sangat emosi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.